Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, Ibu Dr. Reni Oktavia SMSI, Bapak Harsono Edwin Puspita SMSI, dan Ibu Rona Majida SMAK. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan hasil tim Project Based Learning kami mengenai analisis perbandingan, tren, rasio, arus kas, modal kerja, DuPont, dan break-even point pada PT Ciputra Development Tbk yang bergerak di bidang industri properti, real estate, dan konstruksi. Kami akan menganalisis dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Untuk lebih lanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya untuk menjelaskan. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan terkait profil perusahaan yaitu PT Ciputra Development Tbk. Sebelum dikenal sebagai salah satu perusahaan properti terdepan dan paling terdiversifikasi di Indonesia, perusahaan memulai sejarah panjangnya dari perusahaan yang didirikan oleh Dr. H.C. Insinyur Ciputra dengan nama PT Citra Habitat Indonesia pada tanggal 22 Oktober 1981. Perubahan nama menjadi PT Ciputra Development pada tahun 1990 sekaligus menandai era pertumbuhan perseroan sebagai pengembang perumahan yang patut diperhitungkan. Seiring dengan perkembangan usaha, perseroan melakukan penawaran umum perdana pada tahun 1994. Jejak perseroan tersebut kemudian diikuti oleh kedua anak perusahaannya, yaitu PT Ciputra Surya dan PT Ciputra Properti yang melakukan penawaran umum perdana masing-masing pada tahun 1999 dan 2007. Perseroan senantiasa menawarkan konsep unik dan modern dalam seluruh arsitektur bangunan yang dikembangkannya, di mana hal tersebut merupakan sebuah keunggulan tersendiri dalam proyek pengembangan, perumahan, dan properti komersial. Sampai saat ini, Persero telah mengembangkan sekitar 70 proyek yang meliputi perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, hotel, lapangan golf, rumah sakit, dan perkantoran yang tersebar di lebih dari 30 kota besar di seluruh Indonesia. Dengan sejumlah portofolio dan lahan besar yang dimilikinya, Persero telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas selama lebih dari 3 dekade dan menjadi perusahaan properti terkemuka di masa depan. Baiklah, selanjutnya saya Zaki Arya Putri dengan NPM 2211031177 akan menyampaikan tentang overview kinerja keuangan komparatif pada PT Ciputra Development Tbk. Dalam menggali pemahaman mendalam tentang kinerja keuangan suatu entitas, kita harus menganalisis laporan keuangannya. Analisis ini mengunci aspek-aspek kunci melalui 4 laporan keuangan pertama, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis overview kinerja keuangan pada laporan rugi sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan neto. Pendapatan neto di tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 1.065.914 atau 20,55% di tahun 2021 dibandingkan di tahun 2020. Kemudian terdapat penurunan pada pendapatan neto pada tahun 2022, yang dimana pendapatan neto di tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 602.852 atau sebesar 6,19% di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini dikarenakan penjualan neto dari kantor dan apartemen di tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020, sedangkan di tahun 2022 sedikit menurun dibandingkan di tahun 2021. Lalu selanjutnya ada total beban pokok penjualan dan beban langsung. Pada tahun 2020 sebesar 3.900.402 dari tahun 2021 sebesar 4.088.9833, yang artinya terjadi kenaikan sebesar 940.431 atau sebesar 23,8% pada tahun 2021, yang artinya terjadi kenaikan sebesar angka tersebut pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2022. Kemudian pada tahun 2022 total beban pokok penjualan dan beban langsung terjadi penurunan sebesar 330.615 atau 6,76%, terjadi penurunan di tahun 2022 dibandingkan di tahun 2021. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada beban pokok penjualan dari apartemen dan kantor dibandingkan tahun 2020, sedangkan di tahun 2022 terjadi penurunan pada beban pokok penjualan dari apartemen kantor dibandingkan pada tahun 2021. Laba tahun berjalan di tahun 2020
terjadi kenaikan dibandingkan di tahun 2021 yang terjadi kenaikan sebesar 717.030 atau 52,3% dibandingkan pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 laba tahun berjalan sebesar 2.3028 yang artinya terjadi penerapan di tahun 2022 yang terjadi penurunan di tahun 2022 sebesar 84.688 atau sekitar 4,5% dibandingkan tahun 2021. Hal ini disebabkan terjadi penurunan pada beban pajak penghasilan pada tahun 2021 sebesar 13,6% jika dibandingkan tahun 2020. Penurunan beban ini menyebabkan peningkatan laba di tahun 2021. Sedangkan tahun 2022 beban pajak penghasilan meningkat sebesar 15,8% dibandingkan tahun 2021 yang kemudian beban tersebut mengurangi laba tahun berjalan. Total laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas penduduk yang sesuai pada CALK PT Ciputra adalah pada tahun 2020 sebesar 1.327.054 dan pada tahun 2021 sebesar 1.735.329 yang artinya terjadi kenaikan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan di tahun 2021 sebesar 31,3% dibandingkan tahun 2020. Kemudian tahun 2022 laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan adalah sebesar 1.863.335 yang artinya terjadi kenaikan sebesar 7,37% dibandingkan tahun 2021. Kemudian hal itulah yang mempengaruhi laba per saham, di mana pada tahun 2020 laba per saham sebesar 71 dan laba per saham di 2021 meningkat menjadi sebesar 94 yang artinya terjadi kenaikan sebesar 32,4% dibandingkan tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 laba per saham adalah sebesar 101 yang artinya meningkat sebesar 7,4% dibandingkan tahun 2021. Itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan PT Ciputra Development Tbk memberikan informasi penting mengenai keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, termasuk aset, liabilitas, dan ekuitas. Hal ini berguna bagi investor, kreditor, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Dari laporan posisi keuangan, kita dapat melihat sebagaimana perubahan dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama, kita akan melihat mengenai aset. Pada aset, kita dapat melihat dari tahun 2020 sampai tahun 2022, aset terus-menerus meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh dua komposisi. Yang pertama yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Pada aset lancar, kita dapat melihat bahwa kenaikan aset lancar disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, uang muka, persediaan, dan investasi pada entitas asosiasi. Sementara di pihak lain terjadi penurunan pada aset lancar lainnya. Sementara pada aset tidak lancar mengalami penurunan nilai aset tidak lancar disebabkan oleh penurunan tanah untuk pengembangan dan aset tidak lancar lainnya. Namun jika kita lihat pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan 2021, kita dapat melihat bahwa kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan investasi pada entitas anak dan entitas lainnya. Dan juga disebabkan oleh kenaikan aset tidak lancar pada tanah pengembangan serta peningkatan pada properti investasi neto. Selanjutnya yaitu kita akan mengulas mengenai liabilitas. Jumlah liabilitas PT Ciputra Development pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,33% dari tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pada liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya. Dari jangka pendek, kita dapat melihat bahwa penurunan sebesar 1,66% dari tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan utang usaha, utang bank neto, dan liabilitas jangka panjang lainnya. Pada tahun 2021, liabilitas jangka pendek juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 5,56%. Pada liabilitas jangka panjang, kita dapat melihat dari tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,99% dari tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh besarnya utang bank setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam 1 tahun pada tahun 2020 dan liabilitas jangka panjang lainnya. Pada 2021, liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar 1,2% dari tahun 2020. Secara keseluruhan pada liabilitas, penurunan liabilitas perusahaan PT Ciputra Development Tbk ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha, utang bank neto, dan wesel bayar neto. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ekuitas. Kenaikan jumlah ekuitas pada PT Ciputra Development Tbk dipengaruhi oleh kepentingan non-pengendali. Dapat dilihat pada tahun 2020, kepentingan non-pengendali
mengalami kenaikan sebesar 14,03% dari tahun 2021. Kemudian kepentingan dan pengendali meningkat sebesar 2,11% menjadi 2.474 pada tahun 2022. Dapat kita tarik kesimpulan dari ekuitas ini secara keseluruhan, perbaikan ekuitas perusahaan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dan ekuitas lainnya. Peningkatan ekuitas juga didorong oleh adanya kepentingan dan pengendali yang meningkat setiap tahunnya. Itu saja penjelasan mengenai laporan posisi keuangan dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada rekan saya, dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Hanisa Putriani dengan NPM 2211031155. Saya akan menjelaskan overview laporan keuangan komprehensif, yaitu laporan perubahan modal. Pada laporan perubahan modal, terdapat kenaikan yang terjadi pada laporan perubahan ekuitas di antara tahun 2020 sampai 2021 sebesar 1,936,669 dalam jutaan, yang mana total ekuitas tahun 2020 sebesar 17,457,528 dalam jutaan. Sedangkan tahun 2021 total ekuitas sebesar 19,394,197 dalam jutaan. Hal ini disebabkan karena ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk neto mengalami peningkatan 1,638,5 miliar dari 15,332,1 miliar menjadi 16,970,6 miliar, terutama berasal dari kenaikan saldo laba sebesar 1,577,8 miliar. Kemudian kenaikan ekuitas juga terjadi di antara tahun 2020 sampai 2022 sebesar 1,518,735 dalam jutaan, yang mana total ekuitas tahun 2022 sebesar 20,912,932 dalam jutaan. Hal ini disebabkan karena ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk neto mengalami peningkatan sebesar 1,467,4 miliar atau 8,6% dari 16,970,6 miliar menjadi 18,438 miliar, terutama berasal dari kenaikan saldo laba sebesar 1,603,9 miliar. Yang selanjutnya itu adalah laporan arus kas. Dapat kita lihat pada laporan arus kas PT Ciputra bahwa pada tahun 2020 ke tahun 2021 lalu ke tahun 2022 ini mengalami kenaikan seperti pada arus kas pada aktivitas operasi mengalami peningkatan, yaitu dari 1.213.679.000 rupiah ke 3.625.210.000 rupiah, lalu ke 3.759.340.000 rupiah. Kenaikan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan menandakan peningkatan kinerja keuangan perusahaan, dan peningkatan ini menunjukkan peningkatan efektivitas pengelolaan dana. Lalu, pada arus kas dari aktivitas investasi dari 2020 ke 2021 ini meningkat, dan kemudian dari 2021 ke 2022 ini menurun, yaitu dari 838.435.000 rupiah ke 1.007.884.000 rupiah, lalu ke 722.420.000 rupiah. Dan arus kas dari aktivitas investasi yang meningkat menunjukkan peningkatan pengeluaran kas untuk investasi jangka panjang seperti pembelian aset tidak lancar atau aset tambah jangka panjang yang akan memberi nilai tambah di masa depan. Hal ini dapat menjadi indikator positif terhadap kestabilan keuangan perusahaan. Lalu jika arus kas dari aktivitas investasi ini menurun, menunjukkan penurunan penerimaan arus kas masuk yang dihasilkan dari aktivitas investasi perusahaan. Pada arus kas dari aktivitas pendanaan dari tahun 2020 ke sampai 2022 ini terus mengalami peningkatan, yaitu dari 658.298.000 rupiah ke 678.327.000 rupiah dan ke 1.169.595.000 rupiah. Peningkatan dari arus kas pendanaan ini memiliki dampak, yaitu peningkatan likuiditas, peningkatan kemampuan pembayaran, dan pengaruh terhadap return saham. Pada akhir tahun, laporan arus kas pada PT Ciputra Development Tbk ini mengalami peningkatan dari 2020 hingga 2022, yaitu dari 5.275.686.000 ke 7.161.587.000 dan ke 9.042.192.000. Dan dapat kita lihat bahwa pada tahun 2020 ke tahun 2021 ini mengalami peningkatan sebesar 26,3%, dan pada tahun 2021 ke tahun 2022 ini mengalami peningkatan sebesar 20,7%. Peningkatan laporan arus kas pada PT Ciputra Development Tbk ini berdampak positif, yaitu manajemen bisnis lebih baik, peningkatan laba perusahaan, dan efektivitas kinerja keuangan yang baik. Selain berdampak positif, peningkatan arus kas perusahaan juga dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan, pengaruh terhadap aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya, saya akan menganalisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis perbandingan.
Dalam analisis perbandingan terdapat dua metode, yaitu metode analisis horizontal dan metode analisis vertikal. Langsung saja, analisis perbandingan dalam laporan laba rugi yang dibandingkan yaitu tahun 2020 dengan 2021 dan 2021 dibandingkan dengan 2022. Entitas yang dibandingkan pada laporan laba rugi yaitu pendapatan, laba kotor, laba bersih, dan laba komprehensif. Lalu dalam laporan posisi keuangan, entitas yang dibandingkan yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan hal yang dibahas adalah kenaikan atau penurunan nilai masing-masing entitas dan alasannya selengkapnya ada dalam laporan hasil. Yang kedua ada analisis tren. Rumus yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan dengan teknik tren analisis yaitu XN per XN-1 dikali 100%. Dengan keterangan XN yaitu tahun analisa atau tahun berikut dan XN-1 tahun dasar atau tahun awal. Dapat dilihat pada grafik yang berwarna biru menunjukkan pendapatan neto, lalu warna orange beban pokok pendapatan, dan warna abu-abu itu laba kotor. Dan warna kuning menunjukkan laba operasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui kinerja keuangan pada PT Ciputra Development Tbk periode tahun 2020 sampai 2022. Secara garis besar menunjukkan bahwa kinerja PT Ciputra Development Tbk cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan penurunan penghasilan keuangan atau bunga yang berasal dari kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya dan aset keuangan lainnya serta beban keuangan juga tercatat turun. Perseroan menerapkan kebijakan akuntansi P1 72 yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan di mana terdapat komponen pembiayaan yang signifikan untuk kontrak-kontrak tersebut pada saat pembeli melakukan pembayaran saat kontrak ditandatangani. Sementara penyerahan unit oleh perseroan berjangka waktu lebih dari 1 tahun dari penerimaan pembayaran dari pembeli. Jumlah penerimaan ini dianggap sebagai harga transaksi yang didiskontokan dan dicatat sebagai beban bunga yang dibebankan pada akun uang muka pelanggan di neraca atau transaksi non-kas, sampai dengan penyerahan unit dan diakui sebagai pendapatan. Lalu di luar pengaruh penerapan P1 72, perseroan mencatat beban keuangan yang berasal dari beban bunga pinjaman, premi lindung nilai dan kontrak derivatif serta kerugian neto dari unwinding kontrak yang variable cost spread turun dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio likuiditas memiliki 3 perhitungan atau 3 bagian dari analisis rasio likuiditas. Yang pertama yaitu adalah rasio lancar atau biasa disebut current ratio. Yang kedua yaitu rasio cepat atau biasa disebut quick ratio. Dan yang ketiga yaitu adalah rasio kas atau biasa disebut cash ratio. Mari kita kupas satu persatu rasio-rasio berikut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang rasio lancar, yang merupakan suatu bentuk kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya yang dihitung dengan aset lancar dan dibagi liabilitas lancar dan dikali 100%. Dari perhitungan tersebut, saya sudah mendapatkan beberapa angka rasio lancar pada PT Ciputra Development Tbk. Pada tahun 2020, rasio lancarnya terdapat 1,778 dan 2021 terdapat rasio lancar sebesar 1,997. 2022 terdapat 2,186. Dapat dilihat dari grafik bahwa PT Ciputra mengalami kenaikan rasio lancar pada setiap tahunnya. Artinya, PT Ciputra Development Tbk dapat dengan baik melunasi hutang jangka pendeknya dengan kekayaan lancarnya, sehingga memiliki keamanan yang tinggi dan dapat digunakan secara luas. Selanjutnya yaitu masih dalam rasio likuiditas, terdapat rasio cepat atau quick ratio, yang merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam mengolah aset lancar yang paling tepat untuk menutupi hutang lancar di suatu perusahaan. Dihitung dengan cara aset lancar dikurang persediaan dan dibagi dengan liabilitas lancarnya lalu dikali 100%. Dari perhitungan tersebut, saya telah mendapatkan beberapa angka dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2020 sebesar 0,724, pada tahun 2021 0,941, pada tahun 2022 terdapat 1,106. Dari perhitungan rasio cepat di atas dapat dilihat perbandingan rasio dari tahun ke tahunnya. Pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan secara baik
Artinya bahwa PT Ciputra Development Tbk memiliki jumlah rasio cepat yang terbilang baik. Namun pada tahun 2020 dan 2021 quick ratio berada di bawah angka 1, maka perusahaan dianggap tidak mampu menunaikan atau membayar utang lancar dalam siklus operasi tertentu. Tapi jika dibandingkan pada tahun 2022, rasio cepat terbaik tersebut pada tahun 2022, yaitu sebesar 1,106. Dilihat dari grafiknya, mengalami peningkatan yang sangat baik. Quick ratio pada PT Ciputra Development dapat dengan baik memulihkan dari 2020 hingga 2022 ini menjadi 1,106. Yang artinya perusahaan memiliki aset likuid yang sama dengan kewajiban lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Selanjutnya yaitu pada rasio kas atau cash ratio yang merupakan suatu bentuk kemampuan perusahaan dalam mengukur utang kasnya yang masih tersedia untuk membayar hutangnya. Dilakukan dengan cara menghitung kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas lancar lalu dikali dengan 100%. Saya sudah mendapatkan beberapa perhitungan dari 2020, 2021, dan 2022. Dapat dilihat pada tabel di atas. Dari perhitungan tabel tersebut, kita dapat melihat dari tahun ke tahun pada PT Ciputra Development. Pada tahun 2020, PT Ciputra Development Tbk memiliki rasio kas sebesar 0,454. Pada tahun 2021 memiliki rasio kas sebesar 0,652 dan pada tahun 2022 memiliki rasio kas sebesar 0,838. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Ciputra Development mengalami kenaikan jumlah rasio yang sangat baik dari tahun ke tahun. Namun, rasio kas masih kurang dari angka 1 yang ada pada data di atas, menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki cukup kas atau setara kas untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. Tetapi, jika dibandingkan pada tahun 2002 lah jumlah rasio kas terbaik pada PT Ciputra Development Tbk ini, yaitu dengan angka rasio sebesar 0,808 karena mendekati rasio kas sama dengan 1. Dengan kata lain, hanya dengan menggunakan kas dan secara kas, aset kas yang dimiliki dapat membayar 100% utang lancar. Jika dilihat dari bentuk grafiknya, PT Ciputra Development Tbk mengalami kenaikan yang sangat baik. Artinya perusahaan terus-menerus memperbaiki rasio kasnya untuk kebutuhan utang lancarnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas yang merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau biasa disebut laba. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan dalam praktiknya. Rasio profitabilitas terdiri dari 6 rasio. Yang pertama yaitu gross profit margin, yang kedua yaitu net profit margin, yang ketiga yaitu return on asset, yang keempat yaitu return on equity, yang kelima yaitu return on investment, dan yang terakhir yaitu earning per share. Perhitungan rasio profitabilitas sudah saya lakukan dan mendapatkan hasil angka seperti di tabel. Dapat kita lihat bahwa PT Ciputra Development mengalami penurunan dari kenaikan jumlah gross profit margin yang cukup signifikan. Akan tetapi, jika dilihat perbandingannya, maka pada tahun 2020 PT Ciputra Development Tbk ini memiliki jumlah GPM terbaik karena pada tahun tersebut perusahaan mampu menjalankan operasional bisnisnya dengan efektif, yaitu sebesar 51,6%. Yang kedua yaitu net profit margin. Pada PT Ciputra Development Tbk mengalami kenaikan yang sangat baik dan signifikan dari setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 PT ini memiliki jumlah NPM terbaik yaitu sebesar 21,94. Yang artinya perusahaan ini mampu memperbaiki dan mengelola biaya dan menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu ada return on asset. Dari PT Ciputra Development Tbk ini kita dapat melihat bahwa return on asset pada perusahaan ini mengalami kenaikan dan penurunan dari setiap tahunnya. Dan jika dilihat dari tabel berikut bahwa pada tahun 2021 PT ini memiliki jumlah ROA yang terbaik yaitu sebesar 5,13%. Yang keempat yaitu return on equity. Pada PT Ciputra Development Tbk mengalami kenaikan dan penurunan sangat signifikan setiap tahunnya ditinjau dari nilai standar ROE yang baik yaitu harus di atas nilai 8,32%.
Jika nilai tersebut di atas 8,32 berarti return on asset perusahaan dapat dikategorikan baik. Dan sebaliknya jika ROE di bawah nilai tersebut berarti ROE tersebut dikategorikan tidak baik. Jika dilihat bahwa pada tahun 2021 PT ini memiliki jumlah ROE terbaik yaitu sebesar 10,76 yang artinya bahwa perusahaan memiliki jumlah return on equity yang baik karena lebih dari 8,32% sesuai standarnya. Yang kelima yaitu ada ROI atau Return on Investment. Pada PT Ciputra Development Tbk mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat jauh dan dari setiap tahunnya. Tingginya nilai ROI artinya keputusan investasi kita terdapat pada suatu instrumen hasil mencapai profit maksimal. Sebaliknya, jika ROI kita rendah, artinya strategi investasi kita kurang tepat, sehingga kita harus menyusun strategi baru demi mencapai profit maksimum. Jika dilihat pada PT Ciputra Development Tbk, pada tahun 2021 lah ROI terbaik yang didapatkan oleh PT Ciputra Development Tbk, yaitu sebesar 51,30. Dan yang terakhir yaitu ada earning per share atau biasa disingkat dengan EPS. Pada PT Ciputra Development Tbk mengalami kenaikan dan penurunan sangat signifikan dari setiap tahunnya. Namun tinggi nilai EPS maka mengindikasikan semakin besarnya laba yang disediakan kepada investor. Dan jika dilihat bahwa pada tahun 2021 PT Ciputra Development Tbk ini memiliki jumlah earning per share terbaik yaitu sebesar 22.209,74 dari jumlah rata-rata saham tertimbang sebanyak 94%. Itulah tadi penjelasan mengenai rasio profitabilitas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baiklah, saya Zakia Putri dengan NPWP 12-03-977 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu adalah analisis rasio solvabilitas pada PT Ciputra Development Tbk. Pertama ada total debt to asset ratio atau DAR. DAR mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2021 dan kemudian turun kembali menjadi 50,09% pada tahun 2022. Di mana totalitas perusahaan terus menurun setiap tahun, sedangkan total aset meningkat setiap tahun. Dan perusahaan yang mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan tren positif, menuju tingkat hutang yang lebih rendah dibandingkan dengan asetnya. Tinggi rendahnya DAR menunjukkan resiko perusahaan dalam melunasi hutangnya. DAR yang baik adalah kurang dari 50% dan nilai 60% sampai 70% biasanya masih dinilai wajar dan baik. Sehingga penurunan DAR pada PT Ciputra dari 55,52% pada tahun 2020 dan 52,31% pada tahun 2021, lalu pada tahun 2022 adalah 50,9%, menunjukkan peningkatan kinerja keuangan dan kapasitas solvabilitas yang baik di perusahaan Ciputra. Selanjutnya adalah DAR daripada tahun 2020 adalah 124,86%, yang daripada tahun 2021 adalah 109,69%, dan DAR pada tahun 2022 adalah 100,36%. DAR perusahaan mengalami penurunan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, kemudian turun lagi menjadi 100,36% pada tahun 2022. Kemudian totalitas perusahaan terus menurun dari tahun 2020 hingga 2022. Sementara total ekuitas meningkat setiap tahun. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa DAR perusahaan yang menurun menunjukkan tren positif menuju tingkat hutang yang lebih rendah dibandingkan dengan ekuitasnya. DAR yang baik berada di bawah atau sama 100%. PT Ciputra memiliki DAR yang melebihi 100% pada tahun 2020 yang menunjukkan perusahaan tersebut pada tahun 2020 dalam kondisi yang buruk karena perusahaan tersebut masuk dalam kategori berbahaya, dan kemudian kondisi tersebut pun membaik di 2021 dan 2022 yang dimana DAR perusahaan tersebut menurun cukup besar walaupun belum mencapai DAR di bawah 100%, tapi perusahaan telah menunjukkan bahwa DAR mereka yang artinya meningkat lebih baik daripada sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah analisis rasio aktivitas. Yang pertama ada perputaran piutang. Perputaran piutang pada tahun 2020 ada 12,84, 2021 ada 14,80, dan di 2022 sebesar 15,95%. Perhitungan conservable turnover ini atau perputaran ini dapat membuat perusahaan mengetahui pengukuran atas kemampuan dan juga efisiensi perusahaan tentang baik atau tidak perusahaan dalam menagih piutangnya. Yang artinya kemampuan dan juga efisiensi perusahaan dalam menagih piutang terus meningkat karena pada tahun 2020 hingga 2022 perputaran piutang terus meningkat setiap tahunnya. Lalu ada perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan yang rendah dapat menunjukkan kelebihan stok, pemasaran yang buruk, atau permintaan produk yang menurun. Sebaliknya rasio yang tinggi bisa menjadikan indikator manajemen persediaan yang baik atau peningkatan permintaan produk. Perputaran persediaan pada tahun 2020 adalah 0,34 dan perputaran rasio pada tahun 2021 adalah 0,40, dan perputaran rasio pada perputaran persediaan adalah pada 2022 adalah 0,39. Jika persediaan suatu perusahaan di tahun pada PT Ciputra ini 2020
yang artinya perputaran 2020, 2021, 2022 yang artinya perputaran posisi dan perusahaan tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 ke 2021, menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam mengelola persediaan. Namun meskipun mengalami sedikit penurunan di tahun 2022, perusahaan masih mempertahankan tingkat efisiensi yang baik dalam mengkonversi persediaan menjadi penjualan. Oleh karena itu, perusahaan dapat dianggap berhasil dalam mengelola persediaan mereka dengan lebih efisien yang dapat berdampak positif pada kinerja keuangan mereka. Lalu rasio perputaran yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi lebih besar dalam mengelola investasi aset tetap. Selanjutnya ini adalah perputaran aset tetap. Namun tidak ada angka atau kisaran pasti yang menentukan apakah suatu perusahaan telah efisien dalam menghasilkan pendapatan dari investasi tersebut. Pada kasus PT Ciputra Development pada tahun 2020 sebesar 0,4, pada tahun 2021 sebesar 0,5, dan pada tahun 2012 sebesar 0,49. Perusahaan menunjukkan peningkatan efisiensi dalam mengelola aset tetap PT Ciputra yang menyebabkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 ke 2021 meskipun mengalami sedikit penurunan di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, itu tahun 2021. Tapi perusahaan sudah cukup menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap mereka masih terbilang cukup baik. Lalu ada perputaran total aset. Jika rasio yang pada 1, maka itu tidak baik untuk perusahaan karena total aset tidak dapat menghasilkan pendapatan yang cukup pada akhir tahun. Pada kasus PT Ciputra Development Tbk yang merupakan perusahaan industrial estate, perputaran total aset mereka kurang baik untuk perusahaan, yang dimana di tahun 2021 meningkat 0,1 dibandingkan tahun 2020, dan kemudian di tahun 2022 juga menurun sebesar 0,2 dibandingkan tahun 2022. Baiklah, materi selanjutnya adalah analisis arus kas. Analisis arus kas yang akan saya jelaskan saat ini adalah pertama adalah rasio arus kas. Pada kasus PT Ciputra, rasio kas perusahaan di tahun 2020 sebesar 0,5, 2021 sebesar 0,65, dan 2022 sebesar 0,83. Maka peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun menandakan peningkatan yang lebih baik dalam kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan kas dan setara kas. Meskipun rasio tersebut masih berada di bawah 1, yang berarti aset perusahaan masih belum cukup untuk memenuhi utang mereka, peningkatan yang terus terjadi menunjukkan tren positif dalam kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya. Lalu adalah rasio cakupan kas terhadap bunga atau CKB. CKB lebih dari 1 dipercayakan bahwa perusahaan memiliki kapabilitas yang lebih baik untuk menutupi biaya bunga. Pada PT Ciputra, rasio cakupan kas terhadap bunga untuk tahun 2020 adalah 0,21, itu berarti kemampuan kas dalam menutupi biaya bunga adalah 0,81 kali. Begitu juga pada tahun 2021 yang sebesar 4,83, dan pada tahun 2022 sebesar 6,90, yang berarti kemampuan arus kas dalam menutupi biaya bunga adalah 6,90 kali. Lihat dari hasil tersebut, maka dikatakan bahwa kinerja perusahaan selama 3 tahun berturut-turut terus membaik dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2020 rasio perusahaan dalam kondisi buruk yang di bawah 1, kemudian meningkat cukup jauh di tahun 2021 yang meningkat sebesar 4,02 dibandingkan tahun 2020, kemudian di tahun 2022 meningkat lagi sebesar 2,7 dibandingkan tahun 2021. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah rasio cakupan kas terhadap hutang lancar atau CKHL. Berdasarkan analisis PT Ciputra Development Tbk, rasio cakupan kas terhadap hutang lancarnya itu mengalami sebuah kenaikan, yaitu dari 0,45 di tahun 2020, lalu 0,65 di tahun 2021, dan 0,83 di tahun 2022. Jika suatu perusahaan mengalami kenaikan pada CKHL-nya, berarti perusahaan mengalami kesulitan dalam menutupi hutang lancarnya. Rasio CKHL ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan CKHL yaitu yang pertama ada penurunan nilai perusahaan, lalu kinerja keuangan yang kurang baik, dan pengeluaran modal tinggi. Untuk mengatasi CKHL, PT Ciputra itu perlu mempertahankan peningkatan ini setiap tahun dengan lebih meningkatkan rasio penjualan bersih agar dapat menutup komitmen jangka pendek yang akan jatuh tempo. Selain itu, PT Ciputra juga perlu meminimalkan pengeluaran modal perusahaan agar arus kas operasi mampu membiayai modal perusahaan. Lalu selanjutnya itu ada rasio pengeluaran modal. Dapat kita lihat di dalam analisis kinerja keuangan PT Ciputra Development Tbk, dalam rasio pengeluaran modalnya mengalami kenaikan dari 2,0 di tahun 2020, lalu 2,86 di tahun 2021, dan 3,52 di tahun 2022. Kenaikan ini mungkin disebabkan oleh kenaikan nilai ekuitas di tahun 2020 hingga 2022. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kenaikan modal itu meliputi yang pertama itu ada kenaikan saham, lalu kinerja keuangan yang baik, dan peningkatan daya asing. Namun, perlu dicatat bahwa kenaikan modal tidak selalu menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Sebagian besar modal kenaikan mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti inflasi, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar yang buruk. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kenaikan modal saat membuka kinerja keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya ada rasio total hutang. Berdasarkan analisis rasio total hutang PT Ciputra Development Tbk mengalami kenaikan dari 0,24 di tahun 2020, 0,33 tahun 2021, dan 0,43 di tahun 2022.
Kenaikan rasio total hutang pada sebuah perusahaan dapat memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pengguna modal asing atau hutang dapat menurunkan keuntungan perusahaan karena harus membayar beban bunga. Selain itu, kenaikan rasio hutang juga dapat menunjukkan kinerja keuangan yang buruk terhadap perusahaan. Meskipun pada PT Ciputra Development Tbk ini kenaikan terhadap rasio total hutangnya tidak begitu tinggi, tetapi lebih baik dapat menurunkan rasio total hutang pada perusahaan tersebut. Karena kenaikan pada rasio total hutang dapat membuat kinerja keuangan menjadi buruk. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan kenaikan rasio total hutang dan memastikan efisiensi dalam penggunaan total aset dan total hutang untuk meningkatkan laba bersih. Lalu, yang selanjutnya ada rasio cakupan arus dana. Rasio cakupan arus dana ini adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmennya seperti bunga dan pokok hutang lancar. Dapat kita lihat dalam analisis PT Ciputra Development Tbk, dari tahun 2020 ke 2021, rasio cakupan arus dana pada PT tersebut naik dari 1,37 ke 1,80, dan kemudian turun lagi pada tahun 2022 yaitu 1,72. Jika rasio CAD ini naik, maka menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan semakin baik. Sedangkan jika rasio CAD ini turun, maka menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan semakin buruk. Oleh karena itu, jika rasio CAD naik dan kemudian turun seperti pada PT Ciputra ini dari 2020, 2021, dan 2022, maka menunjukkan adanya perubahan dalam kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas untuk memenuhi komitmen-komitmennya. Namun, perlu diperhatikan bahwa rasio CAD hanya satu dari beberapa rasio arus kas yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Baiklah, saya Firda Indah Syaulia dengan MPM terakhir 153 akan melanjutkan materi tentang modal kerja. Seperti terlihat di PPT, PT Ciputra Development Tbk mengalami kenaikan modal kerja pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 1.855.162 dan pada tahun 2021 sampai 2022 kenaikannya sebesar 1.233.971. Nah, kenaikan modal kerja berarti sebuah perusahaan ini mampu membiayai kegiatan operasionalnya. Seperti yang terlihat di PPT bahwa modal kerja ini didapatkan dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Secara sempitnya, aset lancar pada perusahaan PT Ciputra ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kas dan setara kas, piutang, dan investasi. Nah, dalam kasus PT Ciputra ini, laporan keuangan konsolidasi yang tahun yang berakhir 31 Desember 2021 ini menunjukkan perubahan aset lancar. Nah, penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti perubahan beban usaha, pendapatan bunga, beban bunga, dan pajak. Nah, selain itu arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan juga berkontribusi terhadap perubahan aset lancar. Nah, kalau aset lancar mengungkapkan bahwa PT Ciputra ini telah membebankan keseluruhan pembiayaan sanksi pajak tersebut di tahun 2021, sehingga saldo aset tidak lancar lainnya tercatat sebesar nihil dan sebesar 5.575 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Sedangkan liabilitas jangka pendek PT Ciputra sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan dalam arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan serta perubahan dalam kebijakan akuntansi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu 1. Pembayaran utang bank yang mengakibatkan penurunan liabilitas jangka pendek dan pembayaran wesel bayar dan pembayaran utang obligasi. Nah, dalam CALK-nya ini biaya bunga yang masih harus dibayarkan dicatat secara terpisah dan pokok pinjaman terkait dan bagian liabilitas jangka pendek. Jadi makanya liabilitas jangka pendek pada tahun ini itu mengalami penurunan. Nah, untuk liabilitas jangka panjang ada beberapa faktor yaitu karena kebijakan manajemen perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, pengembalian modal, perubahan strategi perusahaan, dan kenaikan biaya operasional. Oke, yang selanjutnya yaitu ada analisis DuPont. Dapat kita lihat pada PT Ciputra Development Tbk ini di tahun 2020 ke tahun 2021 ini mengalami peningkatan dan dari tahun 2021 ke tahun 2022 ini mengalami penurunan. Total aset turnover atau TATO dan NPM atau net profit margin di tahun 2020 ke tahun 2021 ini mengalami peningkatan dari 0,16 ke 0,19 dan 0,20 ke 0,25. Lalu tahun 2021 ke tahun 2022 ini mengalami penurunan yaitu 0,19 ke 0,17 dan NPM-nya itu mengalami peningkatan dari 0,25 ke 0,27. Kenaikan atau penurunan TATO dan NPM dapat berdampak pada pertumbuhan laba perusahaan. PT Ciputra Development Tbk ini mengalami penurunan TATO dari tahun 2020 sampai 2022. Ini menunjukkan bahwa aset perusahaan mungkin tidak digunakan secara efisien untuk menghasilkan penjualan. Lalu mengalami peningkatan NPM dan peningkatan ini menunjukkan keuntungan yang diperoleh perusahaan atas penjualan bersihnya.
yang juga dapat berkontribusi pada peningkatan laba. Jika tato menurun dan NPM meningkat, hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan menjadi lebih menguntungkan namun kurang efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Pada PT Ciputra Development Tbk ini, dari tahun 2020, 2021, dan 2022, equity multiplier-nya ini terus mengalami penurunan, yaitu dari 2,24 ke 2,09 lalu ke 2,00. Jika IM terus menurun, maka ROE DuPont juga akan terus menurun. IM yang mengalami penurunan ini menunjukkan penurunan kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan kepemilikan pemegang saham dan juga menunjukkan bahwa perusahaan mengalami keterbatasan dalam penggunaan hutang, dan penurunan ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, kinerja investasi, dan kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, yaitu analisis terhadap ROI dan ROE pada PT Ciputra Development Tbk. Di tahun 2020 ke tahun 2021, ROI dan ROE-nya mengalami peningkatan, yaitu dari 0,032 ke 0,0475 dan 0,0718 ke 0,0992. ROI dan ROE yang mengalami peningkatan pada sebuah perusahaan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kinerja keuangan perusahaan. Peningkatan ROI dan ROE dapat menunjukkan peningkatan profitabilitas dan efisiensi perusahaan. Peningkatan ROI menunjukkan bahwa laba perusahaan mengalami peningkatan dan aset perusahaan mengalami kenaikan. Selain itu, peningkatan ROE juga dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. Dan pada tahun 2021 ke tahun 2022, PT Ciputra ini mengalami penurunan, yaitu dari 0,0475 ke 0,459 dan 0,0992 ke 0,918. Penurunan ROI menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan dan dalam menghasilkan laba dan mengelola aset. Sedangkan penurunan ROE itu menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan net profit, dan yang mungkin menyebabkan penurunan ROI salah satunya adalah penjualan yang menurun. Di sini dapat kita lihat penjualan pada tahun 2021 ke tahun 2022 ini mengalami penurunan, yaitu dari 8 miliar 34 juta 33 ribu rupiah ke 7 miliar 187 juta 649 ribu rupiah. Baiklah, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang break-even point. Keterangan dari sumber perhitungan saya yaitu dari perhitungan break-even point yang merujuk pada CALK laporan keuangan PT Ciputra Development serta penjualan pada entitas anak yaitu Citra Raya Tangerang, dan biaya tetap terdiri dari biaya gaji dan tunjangan karyawan, biaya variabelnya terdiri dari biaya jasa profesional, biaya manajemen, biaya perbaikan dan pemeliharaan, biaya iklan dan promosi, dan angkanya dalam jutaan. Seperti yang kita lihat pada BEP tahun 2020 yaitu 40 unit. Dalam perhitungan ini dari 51 cluster yang akan dijual, perusahaan akan mendapatkan titik impas atau keadaan tidak rugi maupun tidak untung, yaitu dalam penjualan sebesar 40 unit. Jadi dari 51 itu akan mendapatkan titik impas ketika penjualan telah mencapai 40 cluster. Yang kedua ada BEP dalam satuan uang jual. Nah, dalam perhitungan saya ini terdapat 85.717. Nah, ini dalam juta. Nah, maksudnya adalah dalam perhitungan ini dari 51 klaster yang akan dijual, perusahaan akan mendapatkan titik impas di saat penjualan klaster mencapai 85.177.000 rupiah. Demikian presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.